Bapak Ibu Tani sekalian, berjumpa kembali kita dalam materi penyuluhan yang berjudul Memilih Sapi Potong untuk Dikonsumsi. Sebelumnya kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Moga aja Bapak Ibu Tani sekalian dalam keadaan sehat dan baik ya, dan selalu menjaga protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, akan kita lanjutkan bagaimanakah cara kita memilih sapi potong untuk dikonsumsi. Nah, Bapak Ibu Tani sekalian, ternak sapi merupakan salah satu hewan yang digunakan sebagai penyumbang protein hewani di Indonesia selain ayam, ikan, dan babi ya. Ada juga permintaan daging kambing, domba juga ya. Nah, permintaan daging sapi ini biasanya meningkat terutama pada saat mendekati hari-hari besar keagamaan ya. Misalnya pada hari raya Idul Fitri, pada hari raya Natal, atau hari-hari besar keagamaan yang lainnya, misalnya hari besar keagamaan Hindu, Buddha, dan yang lainnya. Nah, konsumsi daging sapi ini umumnya meningkat ya tadi pada menjelang bulan Ramadan ya, tahun baru juga ya. Nah, Bapak Ibu Tani sekalian, bagaimanakah cara memilih sapi potong yang baik ya, sehingga menguntungkan dan aman untuk kita potong? Nah, yang pertama harus kita perhatikan adalah sifat genetik dari sapi potong tersebut. Sifat genetik ini adalah sifat bawaan yang mempengaruhi daya tahan dan adaptasi hewan sapi terhadap lingkungannya, makanan, dan penyakit ya. Nah, pilihlah genetik sapi yang mudah menyesuaikan dengan iklim dan makanan setempat ya. Nah, untuk daerah Kalimantan Barat biasanya sapi potong yang adaptasi terhadap lingkungannya itu bagus adalah jenis sapi Bali ya. Nah, yang kedua adalah kesehatan sapi ya. Nah, kesehatan sapi ini terlihat dari keadaan fisiknya, yaitu keadaan tubuh sapi yang sehat ya, bulat berisi ya. Kemudian kulitnya lemas dan tidak ada parasit ya pada kulit dan bulunya. Kemudian tidak ada tanda-tanda kerusakan dan kerontokan pada bulu atau licin dan mengkilat. Nah, licin dan mengkilatnya itu karena bulunya rontok. Nah, itu menandakan sapi potong tersebut kurang sehat ya. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan lagi dalam memilih sapi potong yang baik ini adalah sikap dan tingkah laku sapi ya. Sapi tersebut harus sehat tegap ya. Keempat kakinya memperoleh titik berat yang sama ya. Jadi tidak pincang begitu. Nah, kemudian sapi juga peka terhadap lingkungan ya. Misalnya jika ada orang gitu ya, ada manusia atau mungkin binatang lain, ternak sapi kita cepat bereaksi. Nah, itu artinya ternak sapi potong kita peka ya. Nah, bila diberi makan, mulutnya akan dipenuhi pakan. Jadi sapi potong tersebut ya kerjanya makan saja gitu ya. Nah, itu menandakan sikap dan tingkah laku sapi yang sehat ya.
Kemudian cara minumnya juga panjang, artinya sapi potong tersebut selalu minum, minum, dan minum ya. Kemudian itu adalah sapi yang sehat, mempunyai ciri-ciri sapi yang sehat itu seperti itu ya. Tidak terus-menerus tiduran sapinya ya, itu memberikan kesan bahwa sapi tersebut sakit atau mengalami kelelahan. Nah, ini tidak kita anjurkan untuk dipilih menjadi sapi potong begitu ya, Bapak Ibu tani sekalian. Jadi yang kita perlu perhatikan di dalam sikap dan tingkah laku sapi yang baik untuk dijadikan sebagai sapi potong tadi ya, adalah sikap dan tingkah laku si sapi tadi sehat, lincah, dan peka ya, tidak bermalas-malasan atau tiduran terus-menerus seperti mengalami kelelahan. Nah, begitu. Selanjutnya yang perlu kita perhatikan dalam memilih sapi potong yang baik ya, sehingga menguntungkan dan aman untuk dipotong itu adalah selain yang tiga tadi, kemudian yang perlu kita perhatikan yaitu pernapasan dan denyut jantung ya. Nah, pernafasan sapi yang sehat itu biasanya bernafas dengan tenang dan teratur ya, Bapak Ibu tani sekalian ya. Kecuali jika si sapi tersebut dalam keadaan ketakutan ya, kerja berat ya, udara panas ya, dan sedang tiduran lebih cepat. Nah, ini pernapasannya dianggap kurang tenang dan kurang teratur ya. Itu tidak dianjurkan ya untuk dipilih menjadi sapi potong yang aman untuk dipotong ya. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan lagi adalah pencernaannya ya. Biasanya sapi yang sehat itu ya, Bapak Ibu, memamah biak dengan tenang ya. Artinya mengunyah makanannya atau mengunyah rumput ya di sini dengan tenang ya, sambil istirahat atau tiduran santai mengunyahnya gitu ya. Nah, jika kita dapat menghitungnya ya, setiap gumpalan pakan yang dikunyahnya itu adalah berjumlah 60 hingga 70 kali ya, tetapi tentu saja kita jarang melakukan penghitungan tersebut ya. Nah, sapi yang sehat itu nafsu makannya itu dan minumnya juga cukup besar ya. Kemudian yang kita perlu perhatikan lagi adalah pembuangan kotoran dan urinnya atau kencingnya biasanya berjalan lancar ya. Nah, bila gangguan pencernaan ya, ada gangguan pencernaan ya, biasanya gerak perut besarnya berhenti atau cepat sekali ya. Proses memamah biaknya juga berhenti ya. Nah, selanjutnya adalah pandangan sapi. Nah, Bapak Ibu tani sekalian, sapi sehat itu pandangan matanya cerah dan tajam ya. Nah, tidak sayu begitu. Nah, jika pandangan sapinya sayu, ya matanya sayu gitu ya, itu menandakan bahwa sapi kurang sehat ya, dan tidak kita anjurkan untuk dijadikan sapi potong ya. Nah, selain itu yang perlu juga kita perhatikan dalam memilih sapi potong yang baik ini untuk dipotong ya, aman dan menguntungkan ya, dapat kita lihat dari penampilan fisik ya. Nah, penampilan fisik ini berpengaruh terhadap kuantitas daging sapi dan keekonomian pemotongan sapi ya. Nah, sapi jantan cenderung lebih berotot ya. Sedangkan sapi betina, apalagi yang produktif ya, itu dilarang untuk dipotong ya. Jadi biasanya yang kita pilih menjadi sapi potong itu adalah sapi yang jantan ya, dengan penampilan fisik yang baik.
Nah, lebih detailnya lagi ya Bapak Ibu Tani sekalian, dari penampilan fisik tadi ya, yang harus diperhatikan antara lain adalah ya, yang pertama adalah bentuk tubuh sapi potong tersebut berbentuk segi empat ya. Nah, artinya di sini pertumbuhan tubuh bagian depan, bagian tengah dan belakang itu serasi ya. Garis badan atas dan bawah itu sejajar ya. Nah, penampilan fisik lainnya ya yang harus diperhatikan ini adalah paha sampai pergelangan sapi potong tersebut penuh berisi daging ya. Kemudian dadanya lebar dan dalam serta menonjol ke depan ya. Kakinya besar dan kokoh, dan itu semua menunjukkan penampilan fisik dari sapi potong yang baik sehingga menguntungkan dan aman untuk dipotong ya. Terutama ini untuk ternak sapi jantan ya Bapak Ibu Tani sekalian. Dan ingat, sapi betina apalagi yang produktif ya, itu tidak boleh dipotong ya. Nah, Bapak Ibu Tani sekalian, itu tadi sedikit gambaran ya tentang bagaimana cara kita memilih ya sapi potong yang aman untuk dipotong dan menguntungkan bagi kita ya. Nah, semoga saja sedikit pencerahan atau ilmu tadi ya, teori tadi dapat kita jadikan acuan ya dalam kita memilih dan menentukan ya ternak sapi potong kita yang akan dipotong. Demikian Bapak Ibu Tani sekalian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita bertemu kembali di materi penyuluhan yang lainnya dengan judul yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.